menuju kepada Pak Mardhani. Pak Mardhani dari kubu 03 sudah bikin gelar syukuran. Dari kubu 01 masih yakin ada 2 putaran di Pilkada Jakarta? Ya, Dre, syukuran boleh, berharap 2 putaran juga boleh. Karena yang menentukan nanti hasil rekap berjenjang dari KPU. Hari ini sudah mulai masuk nih ke kecamatan. Dari TPS kecamatan mungkin 2-3 hari, habis itu ke kabupaten kota. Mungkin 6-7 Desember sudah ketahuan 1 atau 2 putaran. Karena hitung quick count-nya Kompas masih 49,49. Yang lain ada yang 50. Indikator jadi wajar juga. kalau ada yang nganggap 1 putaran selesai, karena kalau 49,49 plus 1 udah 51 lebih gitu. Tapi kalau minus 1 jadi 48 kan. Jadi kalau buat saya dua reaksi boleh. Tetapi yang nggak boleh adalah mengatakan kemenangan sebelum KPU memutuskan kemenangan. Oke, Bang Laude, kenapa akhirnya menggelar syukuran? Kan KPU aja belum firm nih, belum konfirmasi siapa yang unggul 1 putaran atau 2 putaran. Ya, pertama syukuran itu dilandasi pada keyakinan kami, pada deklarasi kemenangan 1 putaran yang diungkapkan oleh calon kami, Gubernur terpilih nomor 3, Mas Pram dan Bang Dul. Deklarasi ini didasarkan pada fakta-fakta berikut. Pertama, harus diakui bahwa sesuai dengan data tanggal 28, data C1 Sirekap, ya, itu semua sudah dipublish oleh portalnya KPU. Kedua, data-data itu berupa gambar, memuat tentang perolehan C hasil dari 14.835 TPS seluruh Jakarta. Hasilnya? Fakta berikutnya adalah, ya, dari data-data tersebut kami kemudian mengumpulkan, mendata, merekapitulasi, ya, dan hasilnya adalah pasangan Mas Pram dan Bang Dul, ya, memenangkan 1 putaran dengan angka 50%, 50,07%. Angka-angka ini, ya, paralel juga dengan temuan dari lembaga independen, ya, Jaga Suara misalkan, konsorsium ICW UI, ya, sehingga ini kemudian meyakinkan kami dan membuat kami untuk segera menyampaikan kepada masyarakat bahwa Mas Pram dan Bang Dul menang 1 putaran. Data itu yang sama juga diperoleh dari Bang Baca dan juga tim bahwa menang 1 putaran dengan 50,07%. Fakta juga bicara dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, apa yang ditayangkan dimanapun itu bisa terkoreksi dengan rekapitulasi berjenjang. Artinya apa? Tidak ada satupun lembaga atau lembaga survei atau apapun yang berhak atau bisa menentukan bahwa selain KPU yang bisa menyatakan bahwa itu adalah benar-benar menang atau tidak menang, saya 1 putaran mungkin, atau Bang. 2 putaran. Saya koreksi. Gantian saya bicara. Tadi kan Anda bicara, saya diam. Sekarang saya bicara, Anda diam. Oke, Bang Baca boleh, dulu. Ya? Oke. Ya, oke, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta hari ini juga, kalau sudah masuk di Sirekap, bagaimana dengan TPS Pinang Ranti yang kita lagi minta untuk di PSU-kan pemilihan ulang. Artinya Sirekapnya akan berubah. Bagaimana dengan situasi kondisi perhitungan kecamatan-kecamatan yang hari ini juga sedang berlangsung? Bagaimana kalau ada salah hitung? Bagaimana kalau ada salah jumlah? Bagaimana kalau ada suara-suara gitu? Yang di Pinang Ranti itu bukannya sudah kemudian ketua KPPS-nya diberhentikan? Ya, diberhentikan. Tapi kan kita lagi minta untuk di PSU pemilihan suara ulang di situ, di TPS itu. Berarti kan kemungkinannya hasil yang di Sirekap akan berubah. Artinya apa? Yang di Sirekap itu bukan kitab suci. Yang di Sirekap itu hasil manual yang bisa saja berubah. Jadi tolong bersabar. Tuhan sudah menentukan siapa pemenangnya. Jadi nggak usah kita uber. Ya. Ikuti saja proses. Siapa pemenangnya memang? Ya, ikuti saja proses. Ikuti saja proses.
Bang Laude. Ikut saja proses, percayakan sama KPU, mari sama-sama kita jaga di kecamatan. Nah, satu, yang saya koreksi, mari kita percayakan kepada KPU itu oke. Sumber data kami adalah bukan data internal 03 dan bukan data dari mana-mana. Sumber data kami adalah data KPU yang kami sudah download, yang kami sudah video screen semuanya. Ya, itulah yang kemudian kami rujuk dan jumlahkan. Ya, hasilnya adalah 50,07%. Bahwa kemudian ada perubahan, ada dan lain-lain sebagainya di dalam proses berjenjang, kami juga mengakui itu. Kami juga mempercayai itu. Tetapi fakta hari ini harus kami ungkapkan kepada masyarakat supaya apa? Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat dan kami menggugah seluruh warga Jakarta untuk sama-sama kita awasi proses yang berjenjang yang berlangsung dari kelurahan, kecamatan, sampai nanti ke kabupaten kota. Plus kemudian juga kita menyampaikan kepada penyelenggara, Bawaslu dan KPU untuk sama-sama bahwa Jakarta adalah kota yang transparan, penyelenggaraan yang transparan, semua orang mengawasi itu, kami angkat topi kepada integritas KPU dan Bawaslu. Yang hari ini dilaksanakan semua secara streaming, bisa kita tonton dan masih kita awasi semua. Kalau gitu Mas Aris, kalau tadi kejadian mengutip dari kata-kata Bang Baco yang lagi viral juga adalah yang terjadi di Jakarta Timur. Nah, apakah hal-hal seperti ini jangan-jangan menghambat syukuran Anda pada hari ini? Ya, yang pertama seperti ini. Memang Mas Pram juga dalam konferensi persnya kemarin ya menyampaikan bahwa hasil resmi tentu saja kita akan mengikuti apa yang diumumkan oleh KPU di tanggal antara 15 sampai 16 karena undang-undang mengamanatkan untuk itu. Tetapi juga kita juga patut mengapresiasi KPU yang melakukan transparansi dengan mengupload seluruh C1 hasil ya itu ke Sirekap. Dan seluruh saksi baik saksi 1, saksi 2, saksi 3 juga memiliki C1 hasil. Jadi kalau misalnya mereka perhitungannya paslon 1 misalnya menganggap itu akan 2 putaran, tentu saja tidak boleh ada yang melarang seperti itu. Kami mempersilahkan itu. Tetapi juga KPU pun tidak melarang kalau misalnya kemarin kita melakukan deklarasi menganggap itu kita menang 1 putaran, KPU pun tidak melarang itu. Karena hasil kita, perbedaannya adalah hasil kita dan hasil yang disampaikan oleh paslon 1 adalah hasil perhitungan kita itu bisa dicek, bisa di-download semua oleh Sirekap dan semua orang bisa menghitung. Kalau kalkulatornya sama, kalau Microsoft Excel-nya tidak ada yang salah, seharusnya 50,07 itu tidak berubah. Karena apa? Karena tidak hanya kami, melainkan juga ada lembaga-lembaga independen tadi yang mengatakan, ada Patra Data juga menyampaikan hal yang sama, 50,07, ada data-data yang memang Jaga Suara juga 50,07 sama. Jadi itu yang perlu kita sampaikan bersama. Kalau internal kan ya nggak tahu ya kita ngitungnya dari apa. Cuman kan masyarakat bisa menghitung secara konkret melalui hasil yang ada di website KPU. Gitu. Ini yang kita lakukan. Jadi kita deklarasi kemenangan bukan tanpa sebab, tapi ada datanya. Ada datanya 100%. Dan kalau gitu berarti artinya adalah data dari kubu sebelah ini dipertanyakan justru Mas Arief. Ya, saya nggak mempertanyakan. Silahkan saja kalau masyarakat pengen mengecek. Tetapi memang kami yang pasti menghormati proses KPU. Tetapi kami juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak. Nanti kalau kita tidak menyampaikan hal, kalau kita menang 1 putaran, masyarakat taunya 2 putaran kan? Kita nggak mau ada yang dipertanyakan, kalau gitu yang dipertanyakan adalah data-data dari internal tim Anda, Bang Waco. Iya, yang pertama begini, data Sirekap itu bukan tidak bisa berubah. Data yang diungkap di Sirekap itu bisa berubah. Itu bisa terkoreksi oleh penghitungan yang berjenjang yang sekarang berjalan. Itu bisa. Data yang ada itu, kalaupun benar, yang input kan bukan robot, yang input manusia. Bisa terjadi human error juga, bisa juga terjadi. Jadi kami meyakini gitu ya, semua sudut dan celah itu bisa saja terjadi. Ya. Yang paling akurat adalah kita tunggu aja KPU. Kita tunggu aja oleh KPU. Tapi Pak Mardhani sendiri katanya udah beri ucapan selamat ke Mas Anies atas keunggulan dari Mas Pram dan Bang Rano nih. Kalau gitu mengakui dong. Kan memang 48, 49 lebih besar dari 40. Tapi di pernyataan saya selamat lebih besar dari kita. Tapi kami yakin 2 putaran dan di putaran 2 kita bisa menang. Nah tapi selain itu juga katanya kubu memelintir. Tapi juga ada temuan nggak sih kecurangan-kecurangan selain di Pinang Ranti tadi? Nanti tetaplah bersama kami saudara, bapak-bapak akan menjawabnya di 2 arah. Di 2 arah Mbak Baco, jadi katanya kubu Anda ini mengklaim bahwa ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh paslon sebelah. Jadi dugaan kecurangannya apa saja dan siapa pelakunya? Jadi pertama begini, sebelum pemilu itu
kita dapat isu, nerima banyak isu bahwa dari paslon 03 ini akan melakukan serangan fajar, akan melakukan bagi-bagi sembako dan lain-lain. Sebelum pemilu nih, isu ya. Isu. Nah, kemudian 2 hari sebelum pemilu, sembakonya 03 ketangkep di Pulau Seribu. Ada buktinya? Ada. Satu juga ketangkep loh. Satu juga ketangkep. Langsung kita lapor Bawaslu, kemudian disegel. Itu ya, ada 2 rumah. Satu juga ada gudang katanya. sembako, ya kan. Nanti biar aja, nanti beliau nyampein. Sekarang saya nyampein dulu. Oke. Ya. Nah, karena kita berpikir oh isunya benar, ternyata tanggal 26 kita langsung mengeluarkan sayembara bahwa kepada seluruh masyarakat, kader, relawan dan simpatisan, bagi yang berhasil menangkap pelaku money politik. Ini ya omongan dari Bang Riza? Ya, Oke. money politik dan penyebaran sembako di Minggu Tenang yang dalam rangka mempengaruhi pemilih, kami akan memberikan apresiasi sebanyak 10 juta. Kenapa kami berani melakukan itu? Karena kami berkomitmen 1000% tidak akan melakukan money politik, apalagi bagi-bagi sembako di Minggu Tenang. Yang ada di Minggu Tenang, kalau di luar Minggu Tenang? Kan boleh, dibolehkan oleh KPU. Di luar Minggu Tenang, programnya namanya Tebus Murah Sembako. Dan itu dilakukan oleh 01 dan dilakukan juga oleh 03. Ya, kalau kami punya niat melakukan, nggak mungkin kami melakukan sayembara. Pertanyaannya, berani nggak 03 juga buka sayembara? Berani nggak Mas Aris? Kita sudah melakukan sayembara yang sama ya di satu hari sebelum pencoblosan itu, kalau ada yang melakukan menangkap politik uang atau kampanye-kampanye yang melanggar aturan itu hadiahnya 3 juta. Nah, karena mungkin jumlahnya nggak sebanyak 10 juta karena partai kami cuma 3 yang mendukung ya, karena kalau beliau kan lebih banyak partainya jadi hadiahnya lebih besar. Tetapi yang lebih luar biasanya kalau kita melihat di postingan terkait berita Pak Ketua Pemenangan 1 Pak Riza Patria menyampaikan sayembara 10 juta. Itu kalau kita lihat kolom komentarnya itu justru masyarakat memberikan bukti bahwa yang melakukan kecurangan itu justru pasangan nomor 1, Pak. Itu bisa dilihat sendiri hari ini kan, misalnya seperti itu. Ada bukti juga? Ada juga bukti-bukti video dan lain-lain. Tetapi seperti ini, tadi perihal dengan Kepulauan Seribu. Bahkan Kepulauan Seribu, data yang kami dapatkan juga itu bahkan di masa tenang sembako dari paslon 1 itu beredar di masa tenang sempat terbagi ke 100 kepala keluarga. Sempat terbagi ke 100 kepala keluarga yang dilakukan oleh justru oknum aparat. Nah, tetapi mungkin alhamdulillah Bawaslu sudah bergerak, akhirnya memang semuanya disegel. Kalau dari kami mungkin itu kemarin ada penjelasannya mungkin keterlambatan sampai. Kan ini kan Kepulauan Seribu kan ada jarak waktu tempuh ya. Nah, ini mungkin sampainya itu pas masa tenang seperti itu. Jadi baik paslon 1 dan paslon 3 sembakonya sama-sama disegel oleh Bawaslu. Karena itu memang niatnya mungkin tebus murah seperti itu. Tetapi masalah kecurangan ini kan ya kalau itu dituduhkan ke paslon 3 ini kan sedikit absurd atau aneh ya. Karena paslon yang berada partai-partainya mendukung pemerintahan atau kekuasaan itu kan bukan di kita. Paslon-paslon yang mungkin cenderung lebih dekat dengan aparat penyelenggara atau aparat negara kan bukan kita. Kok malah nuduhnya ke kita? Tapi memang nuduhnya mungkin ke mereka, Pak Mariani? Ya mungkin apa yang disampaikan Prof Mahfud itu benar, bahwa biasanya kalau memang paslon yang kalah selalu mengatakan kubu yang kalah curang. Pak Mariani? Kalau kecurangan dilakukan siapa saja. Makanya yang terpenting kalau tadi Aris bilang lihat aja kolom komentar. Kolom komentar tidak bisa dijadikan fakta. Karena kebanyakan kolom komentar justru buzzer yang masuk. Dan itu bisa misleading. Kalau saya pastikan laporan kita ke Bawaslu. Iya. Dulu 2017 kebetulan saya ketua timnya Anies Sandi itu ya. Kita satu grup tuh ya. Itu 20 lebih laporan kita berikan ke Bawaslu DKI. Dan 20-20-nya diproses oleh Bawaslu. Jadi kalau klaim 1, 3, 2 semua ada kecurangan, kata kunci pemutusnya ada di Bawaslu. Lapor. Karena harus dilaporkan. Dan ketika Bawaslu menerima laporan itu, dia tidak langsung. Dia akan cover both side. Dia akan lihat 5W1H-nya akan dilihat. Termasuk dia akan ngecek setiap kelurahan ada panwasnya. Jadi kalau buat saya nggak bisa dikatakan kecurangan itu ada di kubu pemerintah. Nggak harus. Tidak juga dari kubu yang oposisi. Dua-duanya punya peluang asal Bawaslu-nya tegas dan bisa
insya Allah bersih. Gitu. Oke, Mas Adi, soal adanya dugaan kecurangan dari masing-masing pasangan calon yang sudah klaim katanya punya bukti nih. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mempengaruhi dengan perolehan suara di Jakarta? Karena angka golputnya aja tingkat partisipannya rendah banget nih, dan angka golputnya tinggi banget. Saya kira kalau pembuktian terkait dengan kecurangan dalam pemilu itu bisa dibuktikan, tentu akan berpengaruh secara signifikan. Karena memang akan terjadi PSU yang saya kira itu akan mengubah peta dan konstelasi perolehan suara 1, 2 ataupun 3. Ini kan yang ramai head to head antara 1 dan 3 soal klaim 1 atau 2 putaran. Kan pesannya sederhana bahwa klaim politik itu untuk dimaksudkan supaya masyarakat ini mengingat siapa yang menang dalam 1 putaran atau akan ada terjadi 2 putaran. Jadi nanti ini KPU itu dalam tanda kutip akan dipantau betul, hati-hati betul, jangan main mata dan jangan genit-genit. Tapi satu hal, kita harus percaya pada KPU bahwa KPU secara konstitusi dan secara legitimate adalah satu-satunya yang harus bisa dijadikan sebagai garden pemutus siapa, apakah yang dalam pilkada ini 1 atau 2 putaran. Yang kedua soal serekap ya. Di pilpres serekap ini bermasalah, dikritik oleh banyak orang. Dipakai lagi sekarang. Pernah suatu waktu suara Anies Baswedan dalam kurun waktu beberapa detik naik signifikan, tapi setelah itu hilang. Bahkan ada pernyataan dari komisioner KPU bahwa seringkali foto yang dipakai untuk menfoto itu semacam rabun jauh, jadi tidak connect dengan sistem yang ada. Dan sesuai dengan undang-undang, serekap itu bukan hasil resmi. Serekap itu adalah alat bantu sebenarnya untuk memantau bagaimana rekap itu dilakukan. Tapi tentu saya berharap KPU Jakarta itu speak up dari klaim yang mengatakan bahwa karena ini kan tidak ada kesimpulan dari KPU Jakarta. Dari data yang hampir masuk, kan mereka tidak menyebutkan berapa hasilnya. Apakah 50, masalah apakah sekarang KPU juga tidak menampilkan grafik perolehan suara. Ya itulah yang saya kira memang KPU cuman mengatakan tunggu keputusan resmi. Apakah tersandra ini KPU Jakarta? Enggak sih sebenarnya, ngomongnya normatif. Tapi bagi saya perlu juga ngomong terkait dengan serekap. Karena dalam pilpres, serekap juga disampaikan oleh komisioner KPU di pusat. Ini kan untuk mengantisipasi bahwa KPU betul misalnya ada upload terkait dengan hasil per TPS, tapi KPU tidak pernah mengkonklusi apakah suara yang masuk itu sudah 50% plus ataukah kurang. Per hari ini pernyataan itu belum tuntas. Nah, Audrey, satu hal yang ingin saya katakan, di Jakarta ini ada realitas politik yang linier, berulang dan terjadi. Apa itu? Misalnya soal pertama, ada kecenderungan pilkada Jakarta itu 1 yang dinilai kuat itu cenderung kalah dan 2 putaran. 2012 misalnya Jokowi melawan Foke 2 putaran dan Jokowi menang melawan petahana yang saat itu diunggulkan. Begitupun 2017 Anies dianggap sebagai newcomer 2 putaran dan menang melawan Ahok. Nah di Jakarta pada hari ini kalau kita melihat quick count, Ridwan Kamil yang awalnya unggul kalah misalnya di quick count mulai paslon nomor 3 yang belum terjadi. Apakah di Jakarta 2 putaran atau 1 putaran? Nah ini buat was-was. Itulah hilal politiknya. Oke, Bang Laudi yang was-was kan di sini. Jangan-jangan kalau nanti benar-benar diputuskan oleh KPU Jakarta 2 putaran, jangan-jangan jagoannya kalah. Saya kebetulan relawan juga di Jokowi Ahok. Relawan di Anies Sandi juga. Hanya posisinya agak naik ketika di Anies Sandi. Dan sekarang naik lagi menjadi pimpinan di pendukung Mas Pram dan Bang Dul. Datanya Bang Adi tadi, ketika 2012 Jokowi Ahok itu benar 2 putaran. Ya, tapi yang mimpin di putaran pertama itu adalah Jokowi Ahok. Dengan angka yang sangat jauh 44%. Kemudian disusul oleh oleh Foke dengan angka sekitar 36 atau 37-an lah kan seperti itu. Kemudian putaran keduanya seluruh yang kalah bergabung ke Jokowi Ahok menang. Artinya pemenang putaran pertama adalah juga pemenang putaran kedua. Pada 2017 ya yang terjadi sebaliknya. Ahok Jarot itu memimpin dengan 44 disusul oleh 42 disusul oleh Anies Sandi di 39. Ya, begitu putaran kedua pasangan nomor urut Agus Silvi mungkin datanya hampir pindah semua ya sehingga yang kalah menjadi pemenang ke putaran kedua. Kalau sekarang ya, selisihnya itu jauh 10% ya dan kami sudah unggul. Jadi kami sampai hari ini tidak berpikir untuk putaran kedua, bahkan untuk takut pun dengan putaran kedua tidak ada. Mengapa? Ya, yang awal kita kampanye
yang gembar-gembor satu putaran itu adalah teman-teman sana. Meskipun saat ini juga siap-siap mendekati kubunya Dharma Pongrekun Kunwardana. Ya itu kami belum terpikir. Pokoknya hari ini kami sampaikan kepada Sombong masyarakat, ayo pantau KPU. Sombong sekali. Sombong sekali Bang Laude. Kami sampaikan pantau KPU, mari kita amankan perhitungan berjenjang ini dengan merujuk apa yang sudah diupload di Sirekap, karena data-data yang sekarang diupload di Sirekap juga itu sangat jelas. Baik filenya file gambar yang semuanya bisa kita baca. Jadi dengan basis itu mari kita amankan perhitungan berjenjang dengan apa data-data yang sudah ada, kita selalu cross check. Kami yakini kalau prosesnya benar, penyelenggaranya transparan dengan integritas tinggi, maka kami yakini pada akhirnya yang akan ditetapkan sebagai pemenang itu adalah pasangan nomor urut 3, Mas Pram dan Bang D. Oke, kalau itu pertanyaan berikutnya, kalau prosesnya benar, hitungnya benar, 1 putaran atau 2 putaran, tetaplah bersama kami di Dua Arah. Masih bersama kami di Dua Arah, saya Audrey Chandra. Mas Adi, sampai sekarang nih publik masih bertanya-tanya, saya pun masih bertanya-tanya 1 putaran atau 2 putaran. Sebab dari hasil lembaga survei dari Quick Count itu bedanya 1%. Mungkin kalau 5%, 10% sudah mengakui masing-masing 1 putaran atau 2 putaran. Ini bedanya tipis banget. Ya saya kira memang sampai hari ini tak ada satupun lembaga survei yang bisa mengklaim apakah Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran. Satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah paslon nomor 3 mengungguli nomor 1 dan mengungguli nomor 2. Itu saja kesimpulannya. Tidak ada yang berani mengatakan 1 atau 2 karena memang semuanya masih dalam rentan margin of error. Jadi karena dalam rentan margin of error itu secara faktual mungkin saja nanti hasil rekap KPU itu lebih dari 50 plus 1 ataupun bisa kurang dari 50. Jadi itu yang disebut dengan margin of error. Tapi begini Audrey, kalau ada yang mengatakan bahwa Pilkada Jakarta itu 1 putaran, saya kira separuh benar. Separuh benar karena memang itu klaimnya dalam rentan margin of error. Kalau dibaca optimis maka sangat mungkin hasil realnya nanti 50 plus sekian. Tapi kalau ada yang mengatakan juga Pilkada Jakarta 2 putaran juga separuh benar. Karena kalau dibaca ke bawah, maka semua survei yang menunjukkan, dipublish secara terbuka, itu juga angkanya bisa kurang dari 50. Jadi dalam konteks akademis itulah saya kira per hari ini tak ada satupun yang deklarasi 1 ataupun 2 putaran. Sepanjang pemilu, sepanjang pilkada, biasanya hasil quick count itu tidak pernah selisihnya berbeda secara signifikan dengan hasil resmi yang dihitung oleh KPU. Paling banter selisihnya 0,0% atau paling baik 1%. Jadi ini yang saya kira per hari ini siapapun sebagai akademisi dan pollster itu tidak berani untuk mengklaim 1 atau 2. Yang berani mengklaim itu adalah tim sukses paslon 1 dan paslon nomor 3. Oke, kalau gitu Bang Baco, kalau misalnya nanti nih ada 2 putaran, berarti artinya Kim Plus ini all out banget nih, karena kan dari yang sekarang belum unggul ini karena mungkin konsentrasinya terpecah-pecah Bang Baco. Jadi all out banget nih nanti nih. Ya pasti kan kita ini kalau posisi sekarang kita ini adalah hampir kalah. Hampir kalah tapi belum kalah. Ya. Tentunya kami meyakini ini akan masuk putaran kedua atau 2 putaran. Pastinya ya kita akan adakan evaluasi besar-besaran dan semua partai pendukung relawan pasti akan mati-matian turun untuk bagaimana caranya paslon kita bisa menang. Itu pasti. Oke. Berarti kalau gitu yang kemarin itu berarti memang diakui Pak Mardhani kalau kemarin itu memang mesinnya nih belum panas. Pak Mardhani bilang juga nih mesinnya memang tidak berjalan optimal. Kalau saya pribadi melihat dukungan Mas Anies di last minute bukan cuma dukungan ya, tapi turun dan aktif itu mengubah sedikit suara. Nah tetapi dengan kondisi sekarang kalau saya bisa menyampaikan kalau 2 putaran Ridho menang. Oke, berarti artinya mengakui kekuatan Mas Anies ini jauh di atas daripada kekuatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dua-duanya, tiga-tiganya punya pengaruh, tetapi kalau saya tadinya tetap berpendapat Mas Anies akan netral. Tetapi ketika last minute Mas Anies memutuskan, nah ada gerakan. Nah, kami turun ke bawah, ada gerakan, kita coba motong gerakan itu seminggu terakhir, tapi kurang efektif potongan kita. Nanti kalau putaran 2, kita potong habis. Berarti artinya dekat Bang Laude kalau bisa benar kalau ada di putaran kedua ini kalah nih. Maksudnya dalam artian kalah adalah kalau mesin parpolnya ini karena akan all out begitu.
Terhadap Bang Mardhani, saya ingin menyampaikan terima kasih atas pengakuan besarnya dukungan Mas Anies tadi, ya. Dan Bang Mardhani adalah mentor saya, kan gitu ya. Itu juga kita mengucapkan terima kasih, kan gitu. Yang berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani, Mas Anies memberikan dukungan di detik-detik terakhir. Dan itu lagi naik-naiknya tren masyarakat untuk mendukung paslon nomor 3. Andai saja 1 minggu lagi ini meludak. Jadi itu juga bisa dibantah, kan gitu ya. Bahwa tren sedang naik ini dukungan akibat mengikuti arah politik Mas Anies. Lagi naik-naiknya sudah pemilu, ya. Jadi kami yakini bahwa tren ini akan terus naik. Yang berikutnya apa yang disampaikan oleh Bang Adi tadi tentang quick count, bicara margin error, itu basisnya demikian. Karena secara filosofi kenapa ada margin error? Karena mereka basisnya sampel. Sementara perhitungan kami dari paslon nomor 1 itu berbasis populasi. Yang 14.835 TPS. Maka teori ketidakpastian yang dibahasakan lewat margin of error itu menjadi kepastian. Ya, karena basis populasi, maka keyakinan kami keyakinan kami itu mereduksi margin of error yang dijelaskan oleh Bang Adi tadi. Ya gini, kalau udah yakin, udah enak aja gitu loh. Jadi nggak usah takut 2 putaran. Kalau nanti KPU memutuskan 2 putaran, karena begini, TPS tidak ke kelurahan ya, dari TPS langsung ke kecamatan. Dari kecamatan baru kabupaten kota, habis itu baru ke provinsi. Sirekap adalah satu, kebetulan karena saya di Komisi 2 itu, Sirekap satu bentuk transparansi yang ingin KPU sampaikan. Ayo semua masyarakat lihat loh, bentuknya udah PDF kok, langsung bisa. Jadi kalau mau di-download bagus. Dan tinggal pastikan Sirekap itu alat bantu, bukan alat pembuat keputusan. Berdasarkan Undang-Undang 10/2016, keputusan pilkada, makanya tadi Mas Adi, nggak bisa KPU bilang, berdasarkan data Sirekap 50 poin, nggak bisa, dia akan disalahkan habis. KPU cuma menyatakan keputusan akan dibuat sesuai dengan aturan main. Aturan mainnya adalah rekap berjenjang dari TPS, kecamatan, dan karena itu kami bersyukur seluruh jejaring saksi dan tim yang jagain kecamatan dengan data C1 lengkap, kami masih berharap dan berdoa dan insya Allah 2 putaran. Insya Allah 2 putaran. Berharapnya nih dari paslon 01 Mas Arief. Ya, begini. Yang paling kita harus kawal adalah bagaimana proses perhitungan di perjenjang ini di kecamatan itu benar-benar sesuai dengan apa yang C1 dipegang oleh seluruh saksi ya. Karena C1 ini kan kemurnian suara ada di situ. Bahkan kalau mau ada sengketa di Mahkamah Konstitusi pun itu C1 hasil yang akan dipertanggungjawabkan. Dan selama ini yang kami lakukan dan itu juga dihitung oleh para lembaga independen jaga suara ini, C1-nya ini yang dimasukkan di Sirekap ini kan ada fotonya, dan itu yang dilihat bahwa kalau misalnya tadi Bang Baco bilang itu bisa berubah, nah ini justru harus hati-hati. Jangan-jangan memang ada upaya-upaya merubah angka-angka yang sudah ada dan yang sudah pasti itu untuk menggelembungkan salah satu paslon. Ada potensinya itu yang dilihat Mas Arief. Maka kan kita tanggapannya salah kayak. Enggak begini Bang. Tapi kayak gini. Kita ini kan banyak suara Jangan sampai opini terbangun yang salah. Enggak. Ya justru kan bagus kalau misalnya masyarakat mengawasi toh. Nah kan begini, ada suara-suara yang tidak sah. Nah ini jangan sampai juga. Jadi masyarakat jangan hanya terpaku pada suara sah, paslon 1, paslon 2, paslon 3, tapi ada suara tidak sah. Jangan sampai suara tidak sah ini nanti jumlahnya berkurang, terus masuk ke salah satu paslon, kemudian nanti suara yang harusnya di 50%, 0,50,007 ini berkurang. Dan jadi artinya mengubah ya? Jangan sampai. Kalaupun berubah itu sesuai dengan aturan, betul. Yang nggak boleh adalah perubahan itu dilakukan secara inkonstitusional. Itu tidak boleh. Kalau ada inkonstitusional perubahannya Bang Baco. Yang pertama, saya koreksi mungkin ya. Yang ditayangkan di Sirekap itu bukan C1. Tapi C plano. Yang dihitung beramai-ramai bersama-sama. Ya, bukan C1 bos. C1 itu berlembar-lembar. C1 itu berlembar-lembar, nggak mungkin ditaruh di Sirekap. Ya itu. Jadi yang di Sirekap itu adalah C plano. Yang diisi berdasarkan rame-rame dibuka satu-satu gitu ya. Itu saja masih bisa salah. Tergantung konsentrasi dari petugas pada saat itu. Karena ya petugas saat itu ya. Karena yang isi misi manusia.
Yang sekarang sering dilakukan ada rekapitulasi yang di kecamatan itu, beramai-ramai lagi, melihat satu-satu lagi, mengecek satu-satu lagi apakah jumlahnya sesuai atau tidak, dan terbukti. Barusan saya dapat laporan terjadi di Kelurahan Halim, Kecamatan Makassar. Kenapa itu? Beda hasilnya. Tapi kan masing-masing di situ ada saksi juga. Iya betul. Dan hasilnya beda. Antara yang di C1 itu beda, yang di sepatu itu beda. Itu hasilnya di situ Bedanya lebih besar 0,3 ya berarti ya? Enggak. Suaranya? Enggak. Di situ beda, ada pergeseran sedikit. Ya, ada pergeseran antara setelah direkap dari beberapa TPS itu di Kelurahan Halim. Coba nanti 03 juga kecek di saksinya yang lagi bertugas di situ. Apakah itu benar? Prinsipnya intinya begini. Tuhan sudah menakdirkan siapa yang akan jadi. Ya. Jadi sabar saja menunggu, tiba saatnya akan kejadian juga. Kalau Tuhan memang sudah menakdirkan siapa pemimpin di DKI Jakarta atau di Jakarta, pertanyaan berikutnya, itu kalau 2 putaran. Kalau 1 putaran, masing-masing kubu terima atau enggak? Tetaplah bersama kami. Saudara masih bersama kami di Dua Arah, saya Audrey Chandra, Bang Baco. Tadi pertanyaan saya, kalau misalnya 1 putaran, diterima nggak? Prinsipnya, kalau memang itu sudah sesuai ketentuan, sesuai hasil keputusan KPU, resmi benar-benar begitu, sebagai warga negara yang baik tentunya kita akan terima. Artinya itu sudah takdir Tuhan demikian. Ya. Namun kami yakin dan percaya berdasarkan data yang masuk dengan kita, hasil dan lain-lain, dan berdasarkan tradisi di DKI Jakarta, insya Allah Pilkada DKI Jakarta akan berjalan 2 putaran. Oke, Pak Mardhani. Harus terima, demokrasi itu bukan sekedar menang kalah. Tapi demokrasi itu harus menunjukkan sikap kesatria. Kalau KPU hasil perhitungan berjenjangnya memutuskan 1 putaran, so yang menang warga Jakarta. Kalau 2 putaran juga warga Jakarta yang menang. Bukan 1 atau 3? Bukan, karena yang memilih adalah warga Jakarta. Dan kita percaya warga Jakarta itu cerdas, warga Jakarta itu punya independensi. Jadi kalau kami 2 putaran tetap harapan kami. Kami yakin kalau 2 putaran Ridho menang. Oke. Mas Arief. Iya, saya ingin mengajak sedikit membandingkan ya. Kalau seandainya kita menggunakan sistem pemilu seperti yang ada di Amerika Serikat, di mana sistem distrik, di mana di situ kalau misalnya ada pemenang di satu wilayah, dia mendapatkan seluruh suara yang ada di daerah tersebut ya. Artinya kalau misalnya kita menggunakan sistem itu, kalau kita bayangkan ya, Mas Pram Bangdul ini menang di seluruh wilayah Jakarta. Jadi kalau kita menggunakan sistem pemilu di Amerika misalnya seperti itu, Mas Pram Bangdul ini sudah ditetapkan menang 100%. Karena bahkan sampai ke Kepulauan Seribu kita menang. Itu sebenarnya. Maka dari itu, tetapi kan kita menggunakan sistem proporsional dan every vote is counted. Semua suara itu dihitung. Maka kita yang sudah unggul 50% plus 3.000 suara ini, ya ini harus dihargai gitu seperti itu. Dan jaraknya jauh seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita unggul di seluruh wilayah, kita unggul yang sangat signifikan, karena 50% saja ada ketentuan 50% seolah-olah setipis gitu. Tapi sebenarnya kita unggul sangat signifikan, 40% dan 50%. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun, walaupun ini saya meyakini tidak terjadi, karena masyarakat Jakarta mengawasi, kalau masyarakat mengawasi insya Allah 1 putaran, tapi kalaupun harus 2 putaran, jangankan 2 putaran, 3 putaran pun kami siap. Oke. Nah, tapi apa sih arti arti 1 putaran, Bang Laude? Karena kan hati-hati dengan kesombongan. 2 aja cukup. Oke, kalau gitu 1 putaran apa artinya kalau memang benar 1 putaran? Karena kan toh tingkat partisipasi publiknya juga ini turun dan ini ya paling turun ya dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya. Bang Laude. Partisipasinya. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena memimpinnya atau unggulnya Mas Pram dan Bang Dul, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala ini meneruskan tradisi Jokowi Ahok yang start dari bawah kemudian jadi pemenang, dan Anies Sandi yang elektabilitas terendah juga kemudian jadi pemenang. Nomor urutnya selalu sama, nomor urut 3 Mas Pram dan Bang Dul dengan nomor urut 3. Start dari elektabilitas terendah, insya Allah akan ditetapkan oleh KPU nanti menjadi pemenang 1 putaran. Yang berikutnya, terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah memilih ya Mas Pram dan Bang Dul
berkat pilihan Bapak dan Ibu warga Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul memenangkan 6 wilayah seluruh DKI Jakarta. Yang terakhir kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-96 untuk Persija. Jaya selalu Persija, dan mari kita jadikan Jakarta sebagai kota untuk Mas Pram dan Bang Dul. Ini kemenangan rakyat Jakarta bersama Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Oke, kalau Bang Baco sendiri dari arti kemenangan nih Bang. Iya, kemenangan itu sebenarnya sama. Seluruh rakyat Jakarta yang menang. 01 yang menang ataupun 03 yang menang rakyat Jakarta. Ini pilkada hanya berlangsung sebentar. Setelah itu kita semua harus bersatu kembali. Lupakan yang sudah ada. Pertarungan boleh terjadi tapi ada masa-masanya. Kembali kita harus bersama-sama. Kalaupun 01 yang menang akan merangkul 03. Kalau 03 yang menang pasti juga akan merangkul 01. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Yang menang adalah rakyat Jakarta pastinya. Oke, kalau gitu Mas Adi gimana caranya nih di sisa-sisa waktu yang lagi menunggu ya 1 atau 2 putaran. Gimana caranya dari masing-masing paslon ini bersiap menghadapi apapun nanti keputusan dari KPU DKI Jakarta? Ya saya kira secara prinsip kita harus menghormati. Sekaligus mari kita pantau secara kolektif dan ramai-ramai setiap tahapan dan proses yang saat ini sedang berlangsung. Apa itu? Yaitu rekap secara berjenjang yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. IDN apapun hasilnya, 1 putaran, 2 putaran ini harus diterima sebagai sebuah keniscayaan. Jangan memuji KPU kalau lagi nguntungin dan jangan menghujat KPU lagi tidak nguntungin. Kan itu kuncinya. Budaya politik berada bahwa apapun yang dikeluarkan oleh KPU nanti kita yakini bahwa itu adalah keputusan final, kan dia secara definitif memang diamanatkan oleh undang-undang. Nah yang kedua yang paling penting bagi warga Jakarta, maknai politik itu biasa-biasa saja. Cukup sudah Pilkada Jakarta 2017 membelah kita secara ekstrim soal ayat-ayat politik yang berbasiskan agama, isu yang terkait dengan mayat, cebong dan kampret. Per hari ini kita harus bersyukur kepada Pak RK dan Pak Suswono karena menyatukan Pak Jokowi dengan FPI, PKS dan Golkar akur. Dan termasuk paslon nomor 3 kita harus mengucapkan terima kasih Mas Pram dan Sidul bisa menyatukan anak Abah dan Alfokar dalam satu bersama. Jadi mana politik itu bisa-bisa saja. Iya, terima kasih kepada seluruh narasumber saya di Dua Arah, saudara. Terima kasih juga Anda sudah bersama kami di Dua Arah. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Aude Chandra pamit. Sampai jumpa saat malam. Mas Aris, terima kasih.